Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman sahabat pendidikan. Kali ini saya akan membagikan mengenai Google Site. Google Site adalah sebuah layanan untuk membuat situs web pribadi maupun kelompok. Kelompok dalam hal ini adalah misalnya sekolah untuk keperluan personal ataupun organisasi. Jadi organisasi salah satu diantaranya adalah sekolah misalnya. Google Sheet adalah cara termudah untuk membuat informasi dengan cepat. Orang-orang dapat bekerja sama di dalam situs ini untuk menambahkan file, lampiran informasi dari aplikasi Google lainnya, seperti Google Doc, Google Calendar, YouTube, Picasa, dan lain-lain. Membuat situs bersama-sama semudah mengedit dokumen, dan pengguna selalu mengendalikan siapa yang memiliki akses. Apakah itu hanya sendiri, tim, atau seluruh organisasi. Pengguna bahkan dapat menanyakan situs untuk umum. Jadi situs ini bisa dipublikasi untuk umum atau masyarakat. Aplikasi web Google Site dapat diakses dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan internet. Aplikasi lain untuk publikasi adalah Blogger. Sebagai sarana publikasi, kita bisa membuat artikel apa saja. Misalnya tentang profil sekolah, kegiatan sekolah, artikel, dan lain-lain. Berbagai layanan Blogger ini bisa kita manfaatkan dengan bermacam-macam artikel atau dokumen yang kita bisa sampaikan kepada publik. Tetapi untuk kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bagaimana caranya membuat Google Site. Bagaimana caranya? Mari ikuti bersama-sama video ini sampai dengan selesai. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuka salah satu browser. Kali ini saya menggunakan Chrome, dan sesudah terbuka jendela seperti ini, saya akan menggunakan akun Belajar ID. Setelah terbuka jendela, maka di sini di akun Belajar ID ini bisa kita pilih segi 4 yang ada titik 9 ini, kemudian kita klik. Untuk selanjutnya kita cari yang layanan site di sini. Kita pilih. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Di sini adalah tampilan site kosong. Artinya nanti kita kalau memulai dari awal. Kemudian yang di samping ini adalah beberapa template yang mana nanti kita untuk bentuknya sudah disediakan, tinggal kita edit sesuai dengan artikel atau sekolah kita. Kita coba lihat. Nah, di sini adalah salah satu template yang sudah tersedia. Di sini misalnya nanti kita ganti dengan nama sekolah kita. Dan di sini juga ada latar belakangnya, nanti bisa kita ubah sendiri. Misalnya kita akan membuat latar belakang dengan gambar sekolah kita misalnya. Kemudian di sini ada deskripsinya. Kemudian di bawahnya sini ada beberapa template atau tempat yang bisa kita ganti dengan jenis kegiatan atau jenis dokumen apa yang kita inginkan di dalam site tersebut. Selanjutnya di sini juga ada beberapa template yang sudah tersedia yang bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Namun kali ini saya akan mencoba membuat situs yang baru dengan template yang masih kosong ini. Nah, di sini sudah terbuka tampilan dari awal yang mana kita akan membuat site yang awalnya adalah kosong. Kita sesuaikan dengan kondisi atau selera atau keinginan kita. Untuk awalnya ini kita membuat
Misalnya situs ini kita beri judul, nama sekolah kita. Ini juga misalnya kita beri judul dengan nama yang sama. Untuk besaran huruf ini bisa kita sesuaikan dengan kotak yang tersedia. Di sini ada untuk merubah ukuran, misalnya kita perkecil, kita blok dulu, kemudian kita pilih besaran yang kita inginkan. Kalau misalnya ini masih terlalu kecil, bisa kita besarkan kembali. Tentu harus kita blok dulu. Ini kita bisa sesuaikan dengan menarik kotak yang tersedia. Untuk jenis huruf ini juga bisa kita pilih sesuai dengan selera kita. Ini misalnya saya ubah dengan jenis font IPAK. Nah, di sini jadi di sini bisa kita sesuaikan tata letaknya maupun bentuk font, jenis font atau besar kecilnya. Untuk selanjutnya, misalnya kita ingin merubah background dari judul ini bisa kita sesuaikan dengan misalnya background sekolah kita. Misalnya di sini ada tab untuk ubah gambar, kita pilih upload gambar yang ada di dalam komputer kita. Ini saya akan memberi latar belakang foto sekolah misalnya. Nah, di sini sudah otomatis judul dari site yang kita buat. Selanjutnya ada latar belakang sekolah kita. Misalnya kita ingin menambahkan logo juga bisa. Di sini ada di sebelah kiri atas. Di sini ada tab untuk menambahkan logo. Misalnya logo ini di sini ada beberapa setelan. Misal saja di sini kita akan mengupload ya. Di sini misal mengupload dari komputer. Ini kita open. Nah, di sini sudah tampil logo sekolah kita. Sesudah kita membuat halaman muka, ini apabila kita ingin menambahkan halaman, di sini kursor kita arahkan ke halaman muka, kemudian di sini ada gambar titik 3, bisa kita menambahkan duplikasi halaman. Misalnya kita klik duplikasi, otomatis akan terbuka gambar seperti ini. Misalnya untuk halaman yang duplikasi ini kita buat dengan kegiatan lomba misalnya. Kita klik selesai, tampil duplikasi halaman. Untuk selanjutnya, karena kita ingin membuat duplikasi tentang kegiatan lomba, maka di sini kita bisa ganti dengan kegiatan lomba. Untuk besaran font, maka kita bisa ubah, ada panel di sini. Untuk warna juga bisa kita sesuaikan, tentu harus kita blok dulu, kemudian di sini kita pilih warna sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya ganti dengan warna kuning. Untuk halaman muka ini, misalnya lagi kita ingin menambahkan sub halaman, juga bisa kita klik sub halaman. Di sini misalnya kita ingin menambahkan profil sekolah, misalnya profil sekolah, kemudian kita klik selesai. Nah, di sini ada profil sekolah. Di sini jadi nanti tampilannya teman-teman, di sini ada halaman muka. Halaman muka ini nanti bisa menambahkan profil sekolah. Kemudian misalnya selain profil sekolah ini akan kita tambahkan lagi, kita klik halaman muka di sini. Kita tambahkan lagi sub halaman. Misalnya di sini adalah misalnya ekstrakurikuler. Kita klik selesai. Untuk besarannya ini juga kita bisa sesuaikan. Misalnya saja kita blok dulu, kemudian kita perkecil ukurannya misalnya 36, dan jenis fontnya itu bisa kita
ganti atau kita sesuaikan. Warnanya juga kita bisa ubah, jangan lupa kita blok dulu kemudian kita sesuaikan warnanya. Nah, di sini misalnya ekstrakurikuler. Dari masing-masing halaman ini, misal saja di halaman muka ini kita ingin menambahkan atau menyisipkan dokumen atau foto, gambar atau dokumen yang lain. Misalnya di sini misalnya kita tambahkan video misalnya dari YouTube. Misalnya kita ingin menambahkan video dari YouTube, kita cari pencarian, kemudian kalau sudah ketemu dengan yang kita inginkan, di sini kita bisa pilih, kemudian klik pilih. Nah, di sini sudah muncul video yang kita ingin sisipkan di halaman muka ini. Misalnya saja di sini kita ingin menuliskan profil sekolah atau semacam keterangan. Misalnya di sini kita buat semacam deskripsi. Misalnya saja seperti ini. Untuk besaran fontnya ini juga bisa kita sesuaikan besarnya. Nah, seperti ini bisa kita tambahkan deskripsi sekolah kita atau visi misi atau keterangan yang lain. Untuk halaman berikutnya, di sini misalnya kita ingin, di sini ada profil sekolah. Nah, di sini dari profil sekolah ini pun kita bisa tambahkan gambar misalnya, atau bahkan kita tambahkan video, atau kita tambahkan artikel yang lain. Misalnya saja di sini kita ingin menambahkan gambar beserta deskripsi. Di sini ada beberapa pilihan font, pilihan template. Misalnya kita klik di sini, maka di sini bisa kita tambahkan apapun, misalnya dokumen atau video atau upload gambar misalnya, atau misalnya kita ingin menambahkan sebuah dokumen dari Google Drive misalnya yang sudah tersimpan, maka di sini otomatis akan terbuka file yang sudah tersimpan di dalam Google Drive kita. Misalnya di sini kita akan melampirkan dokumen. Misalnya di sini kita klik salah satu dokumen. Untuk selanjutnya kita klik sisipkan. Otomatis di sini nanti akan muncul dari dokumen yang kita lampirkan. Misalnya kita di sini ingin menambahkan gambar, kita klik menambahkan sesuatu, baik gambar ataupun dokumen atau apa saja. Di sini kita bisa, misalnya saya ingin menambahkan sesuatu dari komputer. Ini saya pilih upload, misalnya tentang kegiatan sekolah. Misalnya di sini tentang kegiatan sekolah, kemudian kita tambahkan lagi misalnya cuman untuk tambahan-tambahan dokumen ini perlu diingat bahwa kita sesuaikan dengan judul yang di sini. Kalau profil ya kita tambahkan gambar sekolah. Misalnya di sini ada deskripsi mengenai profil misalnya. Kemudian di sini ada tab ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini itu juga bisa kita tambahkan kegiatan ekstra. Misalnya kita ingin menambahkan gambar dari komputer. Misalnya di sini kita ingin menambahkan gambar ekstra. Nah, maka di sini sudah muncul gambar, dan di sini bisa kita sesuaikan besaran gambarnya. Dan misalnya di sini kita sesuaikan letaknya, kita perbesar gambar. Dan gambar ini apabila kita ingin menambahkan deskripsi, maka di sini kita bisa tambahkan kotak teks di sini. Maka di sini kita bisa sertakan deskripsi atau jenis kegiatan apa
kita sertakan deskripsi mengenai kegiatan yang ada di dalam gambar tersebut. Kegiatan ekstra, kemudian misalnya di sini ada halaman kedua, misalnya kegiatan lomba-lomba apa saja, sama. Untuk fontnya bisa kita pilih, untuk template-nya kita bisa pilih di sini bermacam-macam template, atau bisa kita, jika ingin membuat sesuai dengan keinginan, maka cukup kita pilih gambar, kemudian kita tempatkan di tempat yang tersedia. Misalnya saja teman-teman atau Bapak Ibu, di sini kita ingin melampirkan sesuatu yang misalnya dari drive yang kita punya, misalnya. Nah, ini misalnya saja di sini akan saya tambahkan dokumen yang berasal dari drive. Misalnya di sini saya pilih salah satu. Terus selanjutnya kita klik, kemudian kita klik sisipkan di sini. Nah, di sini sudah muncul beberapa gambar, namun gambar ini adalah berasal dari Google Drive. Dan misalnya nanti pengunjung atau kita ingin membukanya, maka untuk membuka tampilan gambar ini yang ada di Google Drive ini, kita klik, kemudian di sini adalah untuk memunculkan gambar, nah sesuai dengan yang ada di dalam Drive, sesuai dengan dokumen yang ada di dalam Drive tersebut. Nah, seperti ini. Jadi begitu kita klik, di sana akan muncul dari dokumen Drive yang kita bagikan. Misalnya di sini kita klik lagi, kita klik tanda panah ini buka di tab yang baru, maka dokumen yang berasal dari Google Drive tersebut maka akan tampil di dalam tab atau layar yang baru. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, di sini ada beberapa tab yang bisa kita tambahkan di dalam Google Sheet kita. Di sini ada beberapa layanan, misalnya kita bisa mensisipkan dari video dari YouTube atau dokumen atau spreadsheet atau Google Formulir atau diagram, apa saja kita bisa tambahkan di sini. Kemudian di sini ada halaman, di sini ada beberapa jenis halaman yang sudah kita buat, tinggal kita klik. Kemudian di sini nanti akan muncul sesuai dengan judul yang kita buat. Misalnya kita klik ekstrakurikuler, maka di sini akan muncul tampilan ekstrakurikuler. Misal di sini kita klik kegiatan lomba, maka di sini akan muncul artikel yang berhubungan dengan kegiatan lomba tersebut. Dan apabila misalnya kita ingin merubah temanya dari warna tampilan ini, maka di sini bisa kita tambahkan atau kita bisa ubah gaya sesuai dengan selera kita. Selanjutnya, apabila kita sudah menyelesaikan site yang kita buat, di sini ada beberapa layanan. Di sini misalnya kita ingin membagikan dengan menyalin link tersebut, maka di sini link ini bisa kita copy, kemudian kita salin, kemudian kita bagikan ke teman atau ke media sosial yang lain. Dan di sini yang kedua, misalnya kita ingin membagikan dengan orang lain juga. Di sini untuk pengaturan publikasi ini, sesudah kita klik maka muncul tampilan seperti ini. Di sini adalah untuk draft, ini adalah setelan editor. Jadi ini untuk membatasi tersebut, apabila dibatasi maka di sini kita klik dibatasi, artinya dibatasi ini adalah hanya kita sebagai pemilik yang bisa mengedit isi dari site kita, dari konten tersebut. Kemudian setelan publikasi, di sini kita pilih dengan setelan publik, artinya setelan publik ini semua orang yang memiliki link bisa mengakses konten yang kita buat tersebut. Kemudian selesai. Untuk berikutnya di sini kita publikasikan. Untuk melihat tampilan
Apabila sudah terpublikasikan, maka tampilannya bisa kita di sini ada pratinjo, bisa kita klik. Nah, website kita nanti apabila dilihat oleh umum, maka di sini tampilannya adalah seperti ini. Jadi sini adalah tampilan yang bisa diakses oleh umum atau orang yang kita bagikan. Misalnya di sini kita klik salah satu konten. Maka konten tersebut bisa ditonton atau bisa dilihat. Nah, demikian teman-teman dan sobat-sobat belajar semua, cara membuat site yang bisa kita gunakan sebagai sarana publikasi kegiatan sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.